Dengan Partai Nasdem yang masih mencari tokoh yang dirasa cocok untuk menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Nama cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang masih menjadi teka-teki. Namun santer terdengar bahwa sosok cawapres yang kini menjadi pertimbangan utama Anies dan koalisi datang dari wilayah Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama. Terlebih mantan wakil presiden Yusuf Kala disebut mengusulkan tokoh dari Jawa Timur sebagai pendamping Anies. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan Nasdem berencana bertemu dengan sejumlah tokoh termasuk Yusuf Kala untuk menerima masukan nama yang cocok mendampingi Anies Baswedan. Namun saat ini saudara, Nasdem masih dalam tahap mengumpulkan nama-nama yang sesuai dengan aspirasi publik. Ya, kalau Pak JK menyarankan tuh ya salah satu orang yang kami ajak diskusi juga Pak JK ya, itu sah-sah saja. Tapi banyak yang lain juga mendapatkan input. Jadi ini masih dalam proses berbelanja nama, mengkolek nama. Belum ada finalisasi belum. Hanya satu yang diusulkan Pak JK, ada banyak pertimbangan ya. Jadi ada beberapa nama yang diusulkan oleh Pak JK. Sebelumnya saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, mengaku ikut mengusulkan nama tokoh untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun JK enggan membocorkan nama-nama yang ia usulkan karena keputusan cawapres ada di tangan Anies Baswedan dan partai politik pendukungnya. Sejauh ini sudah ada berapa sih nama calon wakil presiden yang sudah masuk dalam radar tim 8 ini? Ya, kalau nama-nama yang masuk tentu cukup banyak ya. Ya, mencoba untuk kemudian seperti yang Pak Anies tandakan tadi, melakukan kriteria dan metodologi untuk bisa memfinalisasi nama-nama tersebut. Jadi sekarang adalah waktu di mana kita sedang melakukan roadshow keliling ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan akademisi dan lain sebagainya untuk meminta pandangan, masukan dan berdiskusi sama mereka. Itu yang ramai di media, salah satunya adalah Pak Yusuf Kala ya, yang kita anggap orang tua kita ajak diskusi dan memberikan beberapa masukan. Jadi Pak JK dalam konteks kita stoanin untuk kemudian kita minta pandangan-pandangan Pak JK. Dan banyak tokoh-tokoh lain, kami memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk keliling ke tokoh-tokoh, kami berbagi tugas, berbagi peran untuk kemudian secara intensif kami godok, diskusikan. Jadi posisinya adalah masih dalam proses menjaring dan kemudian melakukan beberapa simulasi. Jadi memang ada beberapa catatan dari beberapa teman. Siapa sih yang dimaksud tokoh Jawa Timur, Bang Willy, yang disebut oleh Waketum Nasdem Muhammad Ali sebetulnya? Ya, salah satu pandangan itu juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari lembaga survei ya, karena itu kan posisi yang sifatnya komplementari. Itu kalau berbasiskan kewilayahan dan kemudian berbicara tentang elektabilitas. Tapi ini tidak hanya satu-satunya variabel. Variabel yang kami utamakan yang sejauh ini adalah bagaimana duit tunggal ya, bagaimana kesolidan dari koalisi dan bagaimana background dari cawapres ya. Kalau secara statistik Vera, kontribusi dari cawapres sendiri itu sejauh ini 12%. Karena yang tetap menjadi magnet utamanya, epicentrumnya itu adalah capres sendiri. Nah, itu kita kemarin rapat ya, kita kembali ke pasal 1, mungkin sejauh ini bagaimana intensitas capres di Jawa Timur itu harus terus kita genjot dan kemudian
proses jejaringnya harus diperluas. Jadi itu salah satu, tapi yang lain juga ada masukan, wakilnya juga harus dari kalangan TNI gitu. Nah, itu juga ada wakilnya dari kalangan pengusaha atau profesional, itu juga ada. Jadi tentu masukan-masukan ini kami tampung semua, Vera, untuk kita diskusikan dan kemudian sekaligus dilakukan proses penjajakan dengan capres sendiri. Kunci khusus tokoh dari Jawa Timur gitu Bang Willy. Prosesnya akta. Gimana, Vera? Jadi tidak benar ya bahwa sudah mengunci tokoh dari Jawa Timur saja yang harus jadi cawapres Anies? Belum. Ini kan sebuah proses yang sangat dinamis. Pak Surya selalu berpesan kepada kami di tim kecil, dari cangkir ke bibir itu banyak sekali dinamika yang akan terjadi. Kadang-kadang yang sudah di mulut sendiri bisa lompat. Itu kan terjadi dalam beberapa kali proses pemilu kita, Vera. Tentu proses untuk mengunci ini tidak ada, ya. Tapi sebagai sebuah preferensi, sebagai sebuah usulan, sebagai sebuah rekomendasi itu sah-sah saja. Itu kan bacaan hari ini. Nah, ini pemilu kita masih ada sekitar 11 bulan lagi. Tentu kita matangkan terus-menerus sampai beberapa bulan ke depan lah. Tentu kami memanfaatkan momen Ramadan ini dengan tim 8 bagaimana bersilaturahmi ke beberapa nama-nama yang masuk ke dalam tim 8 sesuai dengan usulan beberapa tokoh-tokoh tersebut. Gitu. Baik. Bang Willy, ada 5 variabel atau kriteria yang dipatok Anies untuk bisa jadi pendampingnya di Pilpres. Apakah itu sebetulnya sudah dipatenkan harga mati? Lalu bagaimana dengan figur misalnya yang dia sangat kuat secara logistik, tapi biasa saja di 5 kriteria yang telah ditetapkan Anies, misalnya salah satu faktor elektabilitas? Ya, kita bisa berkaca pada periode Pak SBY memasangkan dengan Pak Budiono, itu bukan faktor elektabilitas ya, bukan. Pak SBY dan Pak Budiono itu satu kampung malahan ya, itu satu catatannya. Yang kedua, Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin ya, itu juga sebuah surprise yang luar biasa. Tentu dalam menentukan cawapres ini kami tetap memegang beberapa poin tentang elemen of surprise. Tentu kami ingin memberikan kado terbaik yang sebangun, yang sejalan dengan adalah kemana yang jalan apa yang kami matangkan, kami mungkin lari dari hal-hal seperti itu. Baik.